Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil proyek media pendidikan kami yaitu tentang media pendidikan yang bertemakan kita akan menjelaskan materi tentang printer. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator eh, akan memperkenalkan rekan saya yaitu yang itu adalah Anur Wahid eh, Murianto. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke dalam penjelasan materi tentang printer. Baik, eh, kepada Aan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi printer. Yang pertama yaitu pengertian printer. Printer merupakan sebuah perangkat output yang bisa digunakan untuk mencetak berbagai teks, gambar, maupun dokumen. Hasil pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan printer ini disebut dengan hard copy, yang artinya merupakan versi fisik dari dokumen elektronik. Printer bisa ditemukan berupa printer hitam putih dan juga printer berwarna. Selain mencetak dokumen berwarna, saat ini printer juga banyak tersedia dalam bentuk printer foto berkualitas tinggi yang menggunakan teknologi DPI atau dot per pixel. Printer adalah perangkat keras jenis output yang digunakan untuk mencetak data dari yang semula berupa soft copy menjadi hard copy. Dalam pengertian lain, printer juga diartikan sebagai alat yang bisa menampilkan data ke dalam bentuk cetakan, bisa berupa gambar, grafik, maupun teks di atas kertas. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan printer. Pada awal tahun 1950-an, di Eropa terjadi perkembangan budaya yang sangat pesat yang membuat kebutuhan akan proses produksi dokumen tulisan yang cepat dan murah. Johannes Gutenberg adalah seorang tukang emas dan usahawan yang berasal dari Jerman, telah berhasil mengembangkan teknologi mesin cetak yang telah mengubah teknik mencetak secara revolusioner. Pencetakan juga merupakan penemuan yang paling penting pada era milenium lalu, walaupun dampak yang ditimbulkannya pada perekonomian global tidaklah terlalu besar. Pada tahun 1450-an, seorang ahli pandai logam berkebangsaan Jerman yang bernama Johannes Genfleisch zur Gutenberg sekitar 1398 sampai 3 Februari 1468. Orang tersebut dapat kita lihat di gambar PPT. Dia sudah memperoleh ketenaran berkat sumbangan beberapa penemuannya pada saat itu di bidang teknologi percetakan. Sumbangannya itu alloy logam huruf tipe metal dan juga tinta yang berbasis minyak serta cetakan untuk mencetak huruf secara tepat. Baiklah, selanjutnya perkembangan dari komputer terjadi pada 1953. Pada tahun ini telah ditemukan sebuah printer yang kecepatan tinggi. Printer dengan kecepatan tinggi ini telah dibangun oleh Remington Rand. Teknologi ini merupakan teknologi yang dibangun untuk penifak komputer.
dapat dilihat pada gambar di PPT. Selanjutnya pada tahun 1969 muncul teknologi printer laser yang disebut dengan EARS dan dibangun di Xerox Bali Alto Research. Pembuatan printer laser ini selesai pada tahun 1971. Jenis printer dikembangkan dengan menggunakan teknologi printer tradisional yang ditambah dengan laser. Gambar printer tersebut dapat dilihat di PPT. Yang selanjutnya di tahun 1976, kemudian IBM membuat IBM 3800 yang merupakan printer dengan teknologi printing kecepatan tinggi yang pertama dibangun dengan teknologi laser elektro elektrofotografi. Printer ini disebut dapat melakukan printing hingga 100 kali setiap menitnya. Selanjutnya, yang keempat, di tahun yang sama, 1976, muncul lagi sebuah teknologi printer yang baru, yang disebut dengan printer inkjet, seperti yang dikenal saat ini. Akan tetapi, pengembangan printer ini membutuhkan waktu hingga 12 tahun, agar printer inkjet ini bisa menjadi printer rumahan seperti saat ini. Contohnya seperti yang ada di PPT, printer Canon. Dan yang kelima, di tahun 1992 muncul kembali sebuah teknologi printer baru yang disebut dengan teknologi DexJet Inkjet Printer. Jenis printer ini merupakan printer yang dirilis oleh Hewlett Packard dan merupakan sebuah printer 600 kali 600 dot pertama yang ada di dunia. Dan printer ini dapat mencetak sebuah hard copy dengan berwarna, tidak hanya hitam putih. Baiklah, sekian penjelasan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Anur Wahid. Selanjutnya untuk materi penjelasan selanjutnya itu adalah beberapa fungsi dari printer. Yang pertama itu adalah mencetak dokumen. Karena fungsi ini merupakan fungsi yang utama dari fungsi printer yang dimana bisa mencetak berbagai macam dokumen seperti transkrip, makalah, naskah, surat, ataupun tugas-tugas kuliah. Biasanya dokumen tersebut akan dibuat terlebih dahulu di Microsoft Office atau sistem operasi yang dimana aplikasi sistem operasi yang dimana yang dijalankan untuk mengetik sebuah kalimat atau Word, lalu akan dicetak oleh printer sebagai hard copy-nya. Lalu yang fungsi yang kedua itu adalah mencetak foto. Selain dokumen, printer juga dapat mencetak foto berbagai bentuk atau berbagai ukuran dan macamnya. Bahkan ada beberapa jenis printer yang menawarkan hasil cetak fotonya yang sangat berkualitas atau detail. Untuk printer dapat digunakan eh, jenis berwarna untuk mencetak foto ini. Lalu hasilnya tersebut bisa kita lihat secara langsung. Lalu selanjutnya fungsi printer selanjutnya adalah mencetak banner atau spanduk. Untuk menunjang percetakan dalam berbagai media, turut dikembangkan printer berukuran besar yang bisa dikenal dengan sebutan plotter. Jenis printer besar ini biasanya digunakan untuk mencetak banner dan spanduk dalam berbagai ukuran serta mampu mencetak dengan resolusi yang sangat tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi selanjutnya adalah mencetak sablon dan stiker. Selain mencetak kertas, printer juga bisa digunakan untuk mencetak media lainnya seperti lagi printer. Dan untuk percetakan printer mencetak sablon dan stiker untuk saat ini sudah sangat banyak dan relatif harganya harganya termasuk bersahabat. Lalu selanjutnya itu adalah fungsi selanjutnya adalah merangkap alat pemindah atau scanner. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar sebelumnya, ada printer yang jenis dikembangkan paling banyak sekarang itu adalah printer dengan jenis DeskJet Inkjet atau printer inkjet.
itu fungsi apa untuk printer tersebut kita dapat untuk melakukan scanner atau alat pemindai. Scanner ini di sini untuk eh, memindai sebuah kertas yang nantinya hasilnya akan berbentuk soft copy di dalam komputer yang kita gunakan. Baik, saya kembalikan kepada Anu Rohid. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu jenis-jenis printer. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, printer merupakan sebuah perangkat yang bisa ditemukan dalam dua jenis, yaitu printer inkjet dan ada juga printer laser. Keduanya dibedakan dengan cara kerja yang mereka miliki. Pertama yaitu dot matrix. Dot matrix adalah jenis printer yang dapat menghasilkan output tulisan pada kertas menggunakan pita dan jarum besi dengan sistem kerja menyerupai mesin ketik. Adapun hasil cetakan dari printer dot matrix ini terkesan lebih kasar dan kurang halus, sehingga saat ini sudah jarang digunakan kecuali untuk keperluan perkantoran atau retail seperti Indomaret, Alfamart, dan sejenisnya. Cara kerja dari printer ini yaitu mesin akan menarik pita ke kanan dan ke kiri, kemudian akan ada mesin pengetuk yang menggerakkan jarum besi untuk mencetak output ke media kertas yang digunakan. Adapun kekurangan printer dot matrix, yaitu hasilnya yang lebih cepat hilang, suaranya yang kencang, dan prosesnya printing yang cukup lama. Akan tetapi, jenis printer ini masih cukup banyak digunakan, terutama untuk perusahaan. Kelebihannya yaitu penggunaannya yang bisa membuat kopi. Penggunaan dari printer dot matrix ini biasanya digunakan untuk membuat kopi dari material yang akan dikopi. Contohnya pembuatan nota. Kedua yaitu jenis yang kedua yaitu printer inkjet. Jenis printer yang pertama adalah printer inkjet. Jenis ini merupakan jenis printer yang sangat umum digunakan oleh konsumen. Penggunaannya bisa dilakukan di rumah, perkantoran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang ketiga, printer laser. Satu jenis dari printer yang lain adalah printer laser. Merupakan printer yang umumnya digunakan oleh pebisnis, contohnya pelaku bisnis yang menjalankan bisnis pencetakan. Biasanya akan menggunakan jenis printer ini karena lebih cepat. Keempat, thermal. Thermal adalah jenis printer yang biasa digunakan di berbagai pusat perbelanjaan, yang mana printer ini dapat bekerja dengan mengambil gulungan kertas menjadi gelap ketika dipanaskan. Ini masih sering kita temui seperti di Alfamart, Xmart, Minakmart, banyak sekali kita jumpai di tempat-tempat eh, pembelajaran pusat seperti minimarket. Selanjutnya yang kelima, printer 3D. Printer 3D merupakan alat cetak generasi terbaru yang dibuat oleh Charles W. Hull pada tahun 1984. Adapun cara kerja yang dilakukan yaitu dengan menggunakan desain dari gambar digital untuk kemudian dicetak menjadi output tiga dimensi. Bahan yang digunakan dalam proses percetakan seperti polimer, logam, plastik, atau lilin yang telah disesuaikan dengan keperluan.
Baiklah, sekian penjelasan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Anur Wahid. Selanjutnya adalah komponen dari printer. Seperti materi yang sudah dijelaskan dari kami sudah menjelaskan apa itu printer, bagaimana sejarahnya, lalu jenis-jenisnya, lalu juga fungsinya dari printer tersebut. Tentu kita akan menjelaskan komponen apa saja yang terdapat pada printer itu. Nah, untuk komponen pertama yaitu adalah cartridge. Seperti gambar yang pertama, cartridge ini merupakan bagian printer yang berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta pada saat digunakan untuk mencetak. Jadi ini merupakan tinta yang digunakan untuk printer linkjet, inkjet yang dimana eh, eh, dan laser pula ini merupakan tinta yang digunakannya. Lalu komponen yang kedua itu adalah cartridge unit. Cartridge unit adalah sebuah rumah cartridge yang berfungsi untuk menempatkan sebuah cartridge pada sebuah printer. Jadi ini adalah tempat untuk meletakkan tinta yang akan dicetak oleh printer. Lalu yang selanjutnya itu adalah ada head. Head ini merupakan juga termasuk dari bagian cartridge atau tinta dari printer. eh Cartridge ini biasanya eh, untuk digunakan di tipe printer inkjet yang terletak di bawah cartridge-nya. Jadi jika tinta printernya seperti bagian atas seperti ini, bagian bawahnya seperti ini. Head ini juga berfungsi untuk menggoreskan tinta pada kertas saat printer digunakan untuk mencetak suatu file. Jadi head yang di bawah ini untuk mencetak tinta yang berada di kertasnya. Lalu komponen selanjutnya itu ada mainboardnya. Tentu pada sebuah printer ada alat penggerak dan penghubung hardware. Mainboard merupakan salah satu bagian terpenting karena apabila komponen ini rusak, maka printer tidak dapat digunakan alias tidak dapat bekerja. Jadi ini merupakan bagian-bagian penting yang pada saat di bagian printer. Lalu selanjutnya itu ada chip atau sirkuit. Sebagaimana kita tahu, bentuknya seperti pada gambar, salah satu bagian terpenting pula karena berfungsi sebagai penghubung antara cartridge dan mainboard. Jadi ini merupakan alat penghubung antara mainboard dan cartridge atau tinta yang digunakan. Lalu komponen selanjutnya itu ada timing belt. Timing belt adalah bagian yang berfungsi untuk menarik cartridge ke kanan dan ke kiri saat proses mencetak dimulai. Jadi ini merupakan bagian untuk menggerakkan tinta, gitu ya, atau penggerakan cartridge-nya. Lalu selanjutnya itu adalah paper tray. Paper tray itu yang pada bisa lihat di gambar itu merupakan ada bagian hitam yang di atas. Nah, itu paper tray itu untuk meletakkan kertas saat mencetak dan juga sesudah mencetak. Jadi, paper tray ini yang bagian atas untuk meletakkan kertasnya, lalu untuk bagian bawahnya yang setelah mencetak akan keluar dari bawah dan itu juga tempat untuk meletakkan setelah mencetak printer. Lalu bagian komponen selanjutnya itu ada encoder. Encoder di sini eh, merupakan komponen yang terletak di bagian cartridge dan membentuk pita tipis yang transparan. Encoder juga berfungsi sebagai timing pada head dan hampir sama fungsinya dengan timing dash. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ini merupakan adalah seperti seperti benang atau sebagai kabel, tapi dia hanya tipis. Jadi ini menggunakan apa namanya pita seperti pita transparan gitu. Jadi ini sebagai penentu waktu antara head yang seperti gambar di atas untuk tinta head dan eh, hamper. Lalu selanjutnya itu yang terakhir adalah power supply. Tentu dibutuhkan tenaga untuk melakukan printer ini. Makanya tentu kita butuh yang namanya power supply pada printer. Sebagai kita tahu, printer bukan alat elektronik yang dimana bisa digunakan jika ada energi. Nah, bagian printer ini bisa kita sebut dengan DC adaptor. Kemudian ini bekerja untuk mengubah tegangan AC yang berada jika dicolokkan pada eh, listrik rumah menjadi DC pada rangkaian printer kalian. Lalu, setelah kita membahas komponen, tentu kita akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari printer ini.
Nah, seperti bisa kita lihat di sini ada gambar bagaimana cara kerja dari printer. Untuk gambar ini adalah merupakan cara kerja tahapan printer inkjet, yang dimana printer inkjet ini sekarang sudah banyak di rumah-rumah maupun di perkantoran. Dan untuk harganya, jika dibutuhkan di rumah-rumah, harganya termasuk sangat terjangkau karena eh, ramah lingkungan dan juga eh, tidak terlalu memakan kantong. Nah, untuk cara kerjanya ada beberapa tahap. Yang pertama tahap persiapan, yaitu ada proses dimulai ketika ada arus listrik yang masuk ke dalam printer. Dalam fase ini, printer akan melakukan learning dan mencari sinyal yang berasal dari komputer. Jika driver sudah terinstall, maka komputer printer akan langsung mengenai komputer tersebut. Jadi untuk mencetak kertas di pada printer dibutuhkan drivernya terlebih dahulu. Jika tidak ada driver, maka kita harus mencari sinyal printer tersebut. Namun kebanyakannya sekarang printer-printer banyak menggunakan sinyal WiFi saja sudah bisa mencetak. Pada fase ini juga, ini untuk memasukkan kertas di dalam paper tray tersebut. Jadi kalau tidak ada kertasnya, maka hasil printer pun tidak akan bisa gitu. Lalu yang tahap kedua adalah tahap berjalan di mana kita yang ingin mengeprint mengatur bagaimana yang akan dicetak. Pada tahapan ini bisa memilih kuota cetak yang tersedia ada pada pilihan high, standar, recommend, dan kostum. Di sini juga dapat mengatur apabila kita ingin mencetak berwarna berwarna atau monokrom atau yang bisa kita sebut hitam putih. Data yang diatur jika akan masuk ke rangkaian kontrol printer sebagai acuan pada tahap selanjutnya. Jadi pada saat paper tray dimasukkan, kita tentu harus mengatur bagian mana yang akan di print atau warna apa dan apakah berwarna ataupun hitam putih. Lalu yang selanjutnya itu adalah tahap percetakan. Nah, tahap percetakan ini terjadi di bagian printer. Jadi kita sebagai orang yang ingin mengeprint sebuah dokumen, eh, setelah menyeting dan memilih perintah print pada dokumen komputer kita, kita akan printer kita otomatis akan eh, bergerak berjalan dari bahkan akan melakukan proses printing. Nah, pada saat proses printing, driver bolt dan sliding rod ini akan bergerak seperti mana semestinya. Dan tinta yang tadi yang bagian komponen yang tadi saya sebutkan tentu akan melaksanakan tugasnya pula. Nah, untuk mengirimkan data pada printer itu melalui kabel USB atau bentuk bilangan biner. Data ini kemudian masuk ke bagian PCB printer untuk diterjemahkan. Nah, setelah pergerak kertas menerima perintah, maka motor ini akan menarik kertas dengan memutar roller dan stepper. Pergerakan head printer juga menggerakkan kepala printer ke kanan dan ke kiri sesuai perintah dan dari PCB dengan bantuan belt. Dengan bergeraknya head printer, cartridge akan mengeluarkan tinta yang disalurkan ke ujung nozzle dengan bantuan PCB. Pada head printer juga ada komponen microchip yang biasanya mengatur gerak dan pengeluaran tinta agar membentuk huruf yang sama persis dengan dokumen yang akan di-print pada komputer. Nah, ini adalah bagiannya yang dimana jika tinta sudah digerakkan, maka stopper motor itu juga akan bergerak. Nah, nanti setelah bergerak, bagian yang pada eh, tinta itu akan mengatur yang dimana bagaimana tulisan yang ingin kita cetak sesuai dokumen. Nah, ini ada bagian-bagiannya sini, ada bagian resistor, ink doppler, ink chambers, dan microscope nozzle. Nah, untuk yang pergerakan kertas itu akan digerakkan oleh stopper motor, yang dimana nanti eh, tinta setelah link cartridge ini nanti akan mencetak kertasnya pada printer setelah diletakkan di paper tray. Nanti akan bergerak ke bawah oleh sliding rod dan menjadi printer head atau bagian bawah paper tray-nya. Lalu tahap penyelesaiannya itu adalah eh, semua dokumen setelah dicetak seperti di bawah ini dan sampai di bagian printer head atau bagian paper tray bagian bawah. Nah, untuk eh, cara kerja printer mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya sebagai moderator
yang bagian bagian untuk kelompok 10 dan terima kasih. Lalu untuk Anwar Wahid, dipersilakan untuk menyampaikan sepatah kata untuk penutup. Baiklah, terima kasih pada moderator. Eh, Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Anwar Wahid untuk sepatah kata sebagai penutup dari penjelasan materi kita tentang printer kali ini. Saya selaku moderator dari kelompok ini, jika ada kesalahan juga mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup hasil dari penjelasan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.